wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Nurmadi Sutomo dengan NIM 22010268. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Kepita Selekta BK. Tema yang saya ambil adalah pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan remaja. Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu pola asuh. Pola asuh atau gaya pengasuhan adalah cara orang tua berinteraksi dan mendidik anak-anak mereka. Ini mencakup bagaimana kita berkomunikasi, memberikan batasan, menunjukkan kasih sayang, dan menanamkan nilai-nilai. Ada beberapa pola asuh yang utama dan masing-masing membawa konsekuensi berbeda. Nah, jadi pola asuh itu bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan si anak tersebut atau remaja tersebut. Kemudian bagaimana menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak pun sebaliknya. Nah, tadi sudah jelas. Nah, selanjutnya ada 3 pola asuh utama dan dampaknya. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter, orang tua dengan gaya pola asuh ini cenderung memiliki aturan ketat, harapan tinggi, dan sedikit toleransi terhadap kesalahan. Mereka menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan dan kurang dalam komunikasi dua arah. Nah, jadi yang pertama itu ada pola asuh otoriter, yang mana pola asuh ini menekankan bahwa anak itu adalah bisa dibilang suatu alat gitu. Karena orang tua memberikan harapan tinggi, kemudian memberikan aturan yang sangat ketat, yang mana ketika remaja atau anak-anak tersebut melanggar, akan terjadi hukuman yang berlaku di situ. Nah, dampaknya apa sih ketika orang tua menggunakan pola asuh otoriter? Dampaknya pada remaja bisa jadi mereka tumbuh sebagai individu yang patuh, tetapi seringkali kurang percaya diri, cemas, bahkan cenderung memberontak secara diam-diam. Mereka mungkin kesulitan dalam membuat keputusan sendiri. Nah, dampaknya itu ketika orang tua memberikan pola asuh otoriter, yang pertama itu si anak kurang percaya diri. Kenapa? Karena anak tersebut atau remaja tersebut sering kali mengikuti arahan orang tua. Kemudian yang kedua itu memberontak secara diam-diam. Kenapa sih orang tua dengan pola asuh otoriter itu sering memberontak? Karena tadi sudah disebutkan bahwasannya pola asuh otoriter ini adalah membuat peraturan sangat ketat terhadap remaja atau anak, yang mana ketika anak seusianya masih enjoy atau masih senang bermain, masih senang kesana kesini, tidak dibebankan dengan harapan orang tua. Nah, seperti itu. Selanjutnya sulit dalam membuat keputusan sendiri. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena mereka atau remaja atau anak-anak yang menggunakan pola asuh otoriter, mereka sudah diputuskan bahwa misalkan dari SD-nya sudah diputuskan harus di mana, SMP-nya harus di mana, SMA-nya harus di mana, bahkan sampai ke perguruan tingginya pun harus di mana. Nah, maka dari itu mereka sulit untuk membuat keputusan sendiri karena mereka sudah diarahkan. Nah, selanjutnya ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif, kalau pola asuh permisif itu kebalikan dari pola asuh otoriter, yang mana orang tua tipe ini sangat longgar, memberikan sedikit batasan, dan cenderung menyerahkan keputusan kepada remaja. Mereka ingin menjadi teman, bukan otoritas. Nah, jadi orang tua dengan pola asuh permisif itu cenderung lebih santai, lebih menyerahkan keputusan kepada anak atau remaja tersebut. Semisal mereka ingin bersekolah di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, bahkan sampai perguruan tinggi pun menyerahkan kepada mereka karena mereka yang mengambil keputusan. Nah, dampaknya seperti apa sih kalau misalkan pola asuh permisif ini? Nah, remaja dengan pola asuh permisif bisa jadi kurang memiliki disiplin diri, kesulitan mengatur emosi, dan mungkin menunjukkan perilaku beresiko karena kurangnya bimbingan. Mereka juga bisa
mereka juga bisa kurang menghargai otoritas. Nah, jadi dampaknya dari pola asuh permisif, karena pola asuh ini tuh cenderung bebas gitu, longgar. Jadi si anak itu tidak bisa mendisiplinkan diri, kemudian tidak bisa menghargai otoritas-otoritas tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pola asuh demokratis. Nah, yang pola asuh ini tuh paling sangat dianjurkan. Nah, kenapa? Karena orang tua menetapkan aturan yang jelas dan konsisten, namun juga hangat, responsif, dan berdiskusi. Mereka mendorong kemandirian dan menghargai pendapat remaja. Nah, jadi demokratis ini sama halnya seperti suatu negara, karena orang tua dan remaja itu berdiskusi, menentukan batasan-batasan, kemudian hal apa saja yang bisa boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, mereka antara orang tua dan anak itu berdiskusi seperti itu. Nah, dampaknya apa sih gitu kan? Dampaknya itu, remaja yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung menjadi individu yang percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Mereka tahu batas, namun juga merasa didukung dan dihargai. Nah, dampaknya ini berhubung tadi bagus gitu, karena saling diskusi. Jadi si anak itu percaya diri, kemudian menjadi pribadi yang sosial yang baik seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya sebagai orang kita para remaja atau misalkan yang sudah menjadi orang tua itu menggunakan pola asuh yang sesuai dengan zamannya. Karena apa? Karena pola asuh tersebutlah yang menentukan perilaku si anak ke depannya. Jika dari kecil sudah otoriter atau misalkan sudah permisif, maka terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, yang mana maksud kita menggunakan pola asuh otoriter atau permisif itu menghindari hal tersebut. Namun dengan hal tersebutlah perilaku-perilaku tersebut muncul. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.